Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan saat ini, renungan kita diambil dari Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-7, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Di sana dengan perikop adalah sikap terhadap penduduk tanah Kanaan. Dan saya memberikan atau membawa satu ayat sebagai perenungan kita pada saat ini, diambil dari ayat yang ke-6, demikian bunyinya. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah umat yang kudus. Ibu bapak sedang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang dipilih atau menjadi orang-orang pilihan Allah, atau pada saat kita memahami bahwa menjadi orang-orang pilihan sungguhlah hak yang istimewa, ya. Misalnya menjadi murid kesayangan, atau menjadi pegawai favorit, ataupun juga menjadi anak kesayangan, ya. Nah, Alkitab menyatakan dalam hal ini bahwa orang-orang yang dipercaya merupakan orang-orang pilihan, ya. Lalu pertanyaan bagi kita, apakah artinya menjadi orang-orang pilihan Allah ini? Nah, bangsa Israel dikatakan dalam hal ini dipilih oleh Allah bukan karena keberadaan mereka, tetapi karena Tuhan sendiri yang mengingat perjanjiannya, ya, dalam ayat 8 dan 9. Allah sendirilah yang dikatakan akan membawa umatnya untuk masuk ke tanah perjanjian dan menghalau bangsa-bangsa yang lebih banyak dikatakan dan lebih kuat, ya. Allah telah memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya. Nah, bangsa Israel dipilih menjadi sebuah umat yang kudus, ya. Nah, kata kudus berarti dipisahkannya, ya, umat dari dunia untuk Tuhan. Dipisahkan bukan menunjukkan bahwa untuk menjadi kelompok yang khusus. Namun kehidupan umat Tuhan dikatakan tidak lagi mengikuti, ya, cara hidup bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Untuk itu dikatakan umat Tuhan harus menjaga kemurnian iman mereka. Oleh karena itu umat Tuhan juga harus menumpaskan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan dan tidak menikah dengan bangsa asing. Mereka juga dikatakan harus menyingkir semua pusat penyembahan bangsa-bangsa tersebut. Dengan demikian dikatakan umat Tuhan akan hidup tetap beribadah kepada Tuhan dan tidak tercemar. Ibu bapak sedang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kini orang-orang percaya dipilih dan diselamatkan untuk menjadi umat yang kudus di tengah dunia ini. Saat ini kita tidak lagi dikatakan menumpas bangsa-bangsa seperti umat Tuhan di perjanjian lama. Tetapi secara prinsip kita harus menjaga kemurnian iman dan tidak mengikuti dunia lagi. Kita bukanlah umat yang khusus yang tidak mau terlibat di tengah masyarakat. Namun justru terlibat di tengah masyarakat dengan menunjukkan kehidupan yang berbeda, ya, kehidupan yang penuh dengan kekudusan dan tidak mengikuti cara-cara dunia yang tercemar oleh dosa. Itu yang diinginkan oleh Allah. Nah, sebagai orang-orang yang dipanggil untuk hidup kudus, kita harus senantiasa menjaga kekudusan itu, hidup melalui sikap, hidup melalui perkataan dan perbuatan kita sehari-hari. Ingatlah, kita adalah umat yang kudus, umat pilihan Allah. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami percaya Engkau menempatkan kami sebagai bagian yang Tuhan percayakan untuk dipilih, dipakai, untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Kiranya kami tetap menjaga kemurnian itu, kekudusan itu dalam hidup dan kehidupan kami, sehingga kami tidak tercemar
tapi kami boleh menjadi bagian yang Allah mau dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.